Jumpa lagi dengan Eko Susilo dari Ejo Podcast. Kali ini saya akan membacakan mengenai suatu teori yang disebut dengan teori Keynes yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang merupakan seorang ekonom Inggris yang paling berpengaruh pada abad 20 dan pendiri ekonomi makro modern. Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru yaitu mazhab Keynes. Pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menentang gagasan ekonomi neoklasik melalui bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian negara ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi suatu kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi secara bersama-sama naik. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kalau terjadinya kelebihan produksi akan terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi secara bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian, terdapat permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. 1. Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga atau disimbolkan dengan C. Yang kedua, pengeluaran investasi oleh perusahaan I. Kemudian pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan G. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut. Z sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G. Masing-masing permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsinya, atau propensity to consume. Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan, marginal efficiency of capital, dan biaya dana atau tingkat guna. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori makro dianggap eksogen. Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur ini meningkat dengan contoh Rp1, maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari Rp1 pelipat atau multiplier. Ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consume atau MPC. Jadi itu teori Keynes, di mana sudah diketahui oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 mengemukakan mengenai itu dan sangat mempengaruhi oleh beberapa negara. Ketika terjadi harga yang melalui intervensi oleh pemerintah, maka sudah pasti tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi diperhitungkan berdasarkan hal tersebut. Dan tentunya kalau kita ketahui bahwa gotong royong itu menjadi suatu nilai akar budaya, akar kebiasaan, adat istiadat yang sudah ada dan melekat di negara Indonesia, sehingga dirumuskan menjadi suatu ideologi negara Pancasila, di mana nilai-nilai tersebut sangat kuat peranannya. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih.